Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian kesulitan, baik bersabar dengan hati, lisan ataupun anggota badan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa semoga Allah lapangkan jiwa kita untuk siap menerima sebesar apapun ujian yang akan menerpa demi mensucikan diri kita dari dosa. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi. Suatu hari jamaah, putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra yang ketika itu telah menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengeluh kepada ayahnya yaitu Rasulullah perihal letih dan lelahnya aktivitas menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami dalam rumah tangga. Fatimah berkata, "Wahai ayah, penggilingan gandum dan semua urusan rumah tangga ini sungguh menyebabkan aku menangis. Kiranya ayah sudi meminta Ali suamiku untuk mencarikan seorang jariyah atau pembantu untuk membantuku menggiling gandum dan mengurus pekerjaan-pekerjaanku di rumah." Kemudian Rasulullah SAW pun berkata dengan lembut kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku, seorang istri yang ikhlas merawat anak-anaknya, mencuci pakaian dan menyiapkan hidangan makanan untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya pahala seperti memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan seperti memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Dan Allah pun akan menaikkan derajat kemuliaan seorang istri dari setiap butir gandum yang dimakan suami dan anak-anaknya." Masya Allah, tentu menggiling gandum seperti ibu-ibu saat ini membersihkan beras dengan teliti kemudian memasaknya dengan rice cooker. Maka lelah dan letih adalah suatu yang wajar, apalagi istri yang memang harus sembari membantu suami menjemput rizki. Namun jangan sampai dahsyatnya pahala yang telah disabdakan Nabi menjadi hilang akibat tidak ikhlas dan banyak mengeluh ibu-ibu. Masya Allah jamaah, apabila Allah ingin seorang hamba yang telah menikah untuk menjadi ahli surga, maka Allah akan hadirkan salah satu dari dua. Yang pertama, dia bersanding dengan pasangan yang soleh, sehingga dengan pasangan yang soleh itu dia akan selalu diingatkan untuk selalu hidup dalam ketaatan dan dia pun akan mendengarkannya. Atau yang kedua, dia akan bersanding dengan pasangan yang tidak soleh, pasangan yang kurang baik akhlaknya, pasangan yang benar-benar menguji kesabarannya. Namun Masya Allah, dengan karunia pasangan yang seperti itu semakin menjadikan dia lebih giat beribadah. Dan ada beberapa orang yang memang harus terluka dulu hatinya, barulah dia giat beramal, barulah dia giat mendirikan sholat. Sebab Allah Maha tahu tentang kita, sehingga Allah kirimkan suasana kesakitan itu karena Allah sayang pada kita, karena Allah ingin kita masuk surganya yang abadi. Sebab dunia ini sudah tua renta dan tidak ada artinya bagi kita yang beriman. Dan memang poin yang kedua ini jamaah banyak sekali terjadi, dan bersyukurlah mereka yang diuji dengan poin yang kedua ini, karena sesungguhnya Allah sedang mendekatkan surga lebih dekat kepada mereka. Bahkan Allah akan ganti kesabaran mereka di dunia dalam mempertahankan pernikahan dengan pahala yang jauh lebih baik dari pahala ketaatan dan pahala ibadah yang pernah mereka jalani di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96, "Walanazziyanal ladzina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan Allah sesungguhnya akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari ketaatan yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, sabar akan memperindah amal ibadah yang pernah kita lakukan di dunia jamaah. Maka saya pribadi jamaah, di dunia sementara ini tidak ada masalah apabila kita selalu diuji Allah. Sebab yang menjadi masalah adalah apabila justru dengan kejahilan kita malah menjadi alat untuk menguji orang lain, apalagi menguji pasangan kita. Sebab hitungan pahala itu pasti dan hitungan dosa itu juga pasti. Dan sungguh orang yang celakalah apabila dia sedikit pun tidak takut terhadap siksaan pedihnya neraka. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi 'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jamaah yang semoga setiap kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada hikmah di balik setiap ujian episode kehidupan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis riwayat Ibnu Majah, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata." Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka baginya ridha Allah, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murka Allah. Mengapa kita tidak perlu marah terhadap setiap ujian yang datang? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ujian kepada seorang hamba, tiada lain ujian itu sesungguhnya merupakan bukti kecintaan Allah, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat hambanya lewat ujian tersebut.
Mengapa bisa derajat hamba tersebut akan diangkat? Diangkat dari sisi mananya Ustaz? Derajatnya diangkat dari sisi pandangan akhirat, yang mungkin dari sisi dunia dia dianggap hina, yang mungkin dari sisi dunia dia dianggap bodoh. Ujian tidak mengenakan datang padanya, baik itu ujian ekonomi maupun ujian rumah tangga, seperti harus lebih banyak bersabar menghadapi pasangan yang kurang baik akhlaknya. Sebagian orang mungkin menganggap orang ini miskin atau menganggap dia bodoh sebab terlalu bersabar terhadap akhlak kurang baik dari pasangannya. Namun inilah dari sisi dunia jamaah, yang dilihat hanyalah tampilan zahirnya saja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Fayubtalir rajulu ala hasabi dini, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun abtuliya ala hasabi dini." Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kokoh, maka dia akan mendapatkan ujian begitu kuat. Namun apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Sebab sesungguhnya seorang hamba mendapatkan ujian hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Maka derajatnya akan diangkat dari sisi pandangan akhirat, tak kala dirinya telah bersih dari setiap dosa, dan setiap kita pasti ingin apabila Allah memberikan pengampunan dari setiap dosa kita. Tak terhingga banyaknya perbuatan yang Allah benci kita lakukan di dunia yang sementara ini jamaah, yang bisa-bisa besok kita sudah akan dipanggil menghadapnya tanpa kita mampu membawa apapun di dunia ini yang telah kita kumpulkan bertahun-tahun. Sehingga Allah dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk terhapusnya dosa-dosa dari jiwa kita dengan hadirnya ujian. Maka wajar jika Allah murka apabila kita tidak ridho dengan proses menuju taubat yang Allah hadirkan, padahal ujian itu sebenarnya indah bagi kita jika kita mengetahui. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi selalu ada hikmah di balik setiap ujian episode kehidupan. Sejenak mari kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut dari riwayat Abu Dawud. Jika di antara kalian tertimpa musibah, hendaknya dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, saya hanya mencari pahala dari musibah ini di sisimu, maka berikanlah kepadaku pahala itu dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah ini. Masya Allah. Maka Imam Al-Manawi mengatakan dalam kitab Fathul Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir, barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat itu adalah kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian kesulitan, baik bersabar dengan hati, lisan ataupun anggota badan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa semoga Allah lapangkan jiwa kita untuk siap menerima sebesar apapun ujian yang akan menerpa demi mensucikan diri kita dari dosa. Doanya adalah Allahumma rabbi shrah li sadri, ya Allah karuniakanlah aku jiwa yang lapang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.